Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abid Zainal Abidin di podcast Semesta Menghijau. Sobat pelatihan dan sobat semesta, kami kehadiran lagi nih dari SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Nah, periode episode sebelumnya kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana masuk di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Nah, mungkin kita akan mendiskusikan hari ini. Ini masih dalam rangka praktek ya? Ya. Nah, sambil mic-nya gini kalau pas jawab. Biar siapa? ini. Nah, masih dalam rangka praktek. Ini saya ajak ngobrol nih bagaimana kehidupan di SMK Kehutanan. Nah, kalau kemarin cara masuknya, sekarang nanti kita akan ngobrol bagaimana di dalam asrama, proses pembelajarannya di asrama ngapain aja, nanti kita akan ngobrol. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol, perkenalan dulu dari sisi kiri dulu saya. Nah, Sebelumnya izin Pak, Ya. nama saya Muhammad Arek Mubarok dari kelas 11 SMK Kelas 11. Kehutanan Negeri Kadipaten. aslinya dari mana? Asli saya orang Sumedang Pak. Oh, Sumedang ya, Iya, Pak. Sunda ya. Kalau panggilannya, nama panggilan? Panggilan saya itu biasanya dipanggil sama teman-teman itu Arik Pak. Arik ya? Arik. Nggak ada panggilan sayang kalau di asrama? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ayo lanjut. Siapa? Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Wira Widyadana Yongmodo. Asal saya dari kelas 11. Asal dari Jawa Timur, Jember, Pak. Jawa Timur. Siapa? Jember. Panggilannya siapa? Biasa dipanggil Wira, Pak. Wira, Arik, Wira. Lanjut. Siapa? Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Ya. Nama saya Firdaus Maulana Firmansyah dari kelas 11. Nah, Asalnya dari Banyuwangi Pak. Banyuwangi, Jawa Timur juga ya? Ya. Nah, ini mulai. Pak, nama panggilan siapa tadi? Firdaus. Firdaus, Wira, sama Arik. Arik. Nah, Ya. Rik, apa namanya? Waktu pertama kali masuk tuh. Dulu kan ada kemarin kalau dicerita teman-teman sebelumnya itu ada jalur khusus dan ada jalur umum ya. Ya, Nah, kalau Arik sendiri lewat jalur apa? Kalau saya sendiri itu lewat jalur umum Pak. Oh, jalur umum ya. Iya, umum Pak. Dari Sumedang berapa orang waktu dari sekolah? Dari Sumedang itu lumayan banyak Pak. Banyak ya? Sekitar ada lebih dari 5 Pak. Cuman saat keterima hanya 5 orang Pak. Oh, lebih dari 5. Lebih dari 5 Pak. Dari berapa sekolah? Sumedang itu luas ya Pak. Jadi dari ujung Sumedang ke ujung Sumedang lagi itu ada Pak biasanya. Lebih dari 5 SMA berarti. Lebih. Lebih Yang- dari 5 SMP. Oh iya, iya. SMP maaf. Iya, Iya, Pak. benar ya. Maksudnya SMP ya. Oh, saya pikir mau masuk ini. Iya Pak. Nah, Rik, waktu tes dulu kan mulai dari administrasi ya. Terus kemudian tes tertulis ya. Iya Pak. Tes tertulis, kemudian tes apa lagi? Fisik. Fisik, terakhir Psikolog. wawancara dulu Oh iya, baru wawancara dulu baru tes fisik ya. Iya Pak. Nah, waktu persiapan dulu, kalau kemarin sih teman-teman juga sempat cerita mungkin ada pengalaman dari Erik. Waktu dulu persiapannya apa aja tuh yang untuk tes tulis tuh belajar apa aja? Kalau dari tes tulis itu saya udah dapat bocoran nih Pak dari Oh, gitu. teman-teman. Ya. Masih kisi-kisi ya? Ya, Kalau Iya, Wira? Pak. Soalnya kakaknya si Arik nih alumni juga, Pak. Oh, alumni Jadi juga. dapat bocoran gitu lah, Pak. Mungkin bocorannya bukan bocoran soal-soal ya, Iya. tapi ini loh materinya tentang seperti ini. Iya, gitu, Oh Pak. ya, jadi sudah gampang lah pembelajarannya. Iya. Kakak ini kandung. Kakak kandung saya Pak. Oh, terus sekarang Sekarang lagi kuliah Pak. oh kuliah, nggak langsung kerja? Enggak Pak. Oh, pilih Belum kuliah. rezekinya kali Pak. Oh, belum rezekinya. Memang daftar ya? Daftar sempat Pak. Nah, kalau ini Firdaus, kalau ini kita mungkin ini ya, kalau Firdaus sendiri kan tesnya tesnya dulu di Surabaya atau di mana? Kalau saya dulu tuh di Bali Pak. Oh, di Bali. Ya. Jalur khusus. Oh, jalur khusus. Iya. Berarti ini ya, kelompok tani di sekitar kawasan hutan atau dari ini? Iya Pak, kelompok tani dari kawasan hutan ini. TN Alas Purwo Pak. Oh, Alas Purwo. Ya. Iya. Berarti tesnya dari Banyuwangi nyebrang ya? Ya, Ya nyebrang ya. ke Bali Oh, ke sekitar Bali. 3 jaman Pak. 3 jaman ya. Waktu itu ada barengannya nggak atau sendiri aja tesnya? Sedesa tuh 3 orang Pak. 3 yang orang. daftar ke situ Pak. Dari satu SMP? Ya, Keterima semua? alhamdulillah. Oh iya kan di jalur khusus ya. Iya Pak. Nah, siapa? Dos. Ketika sudah masuk di tes, kan artinya tadi sudah melalui jalur khusus ya. Nah, begitu masuk ke SMK Kehutanan, waktu pertama kali dirasakan apa? Ya, pertama masuk
SMK tuh ya kaget Pak. Kaget ya? Ya. Kagetnya gimana tuh? Soalnya di rumah tuh gak pernah kayak gimana ya Pak ya? Digembleng buat disiplin terus gitu Pak. Fisik Digembleng fisiknya gitu, soalnya di rumah jarang Pak. jarang ya? Iya. Memang belum, maksudnya sebelum masuk nggak ada persiapan khusus, misalkan lari atau naik turun. Ada Pak, tapi ya agak terlalu di Santai gitu santai, ya. ya. Begitu masuk disiplin ya. Ya. Tiap hari lari gitu. Oh, Kayak kaget gitu Pak di badan Pak. di awal berapa bulan itu merasa kaget? Di waktu karantina Oh, karantina. Karantinanya 2 bulan. Berapa? 3 bulan. 3 bulan ya. Lu pengen pulang nggak waktu itu? Sangat Pak. Sangat pengen pulang. Kepikiran kabur nggak? Enggak. Oh, nggak ya. Nah, waktu karantina sendiri detailnya itu seperti apa, Des? Untuk karantina sendiri tuh kita tuh nggak boleh buat komunikasi sama orang tua, tidak boleh, Jadi selama 3 bulan nggak boleh ya? Nggak boleh, Kemarin juga sudah diceritakan. Nah, tidak terus mendapatkan pesiar, pesiar itu keluar hari Minggu. oh hari Minggu. Ya. Kalau yang sudah selesai karantina, maksudnya pasca karantina boleh ya? Boleh Pak. Nah, terus apa lagi di karantina atau kegiatannya apa aja? Mungkin dari ini deh, dari bangun pagi dulu. Bangun pagi itu paling sholat subuh Pak. Nah, Itu diwajibkan Pak. nah, Sholat subuh bagi yang beragama Muslim. mm-mm. Setelah sholat subuh tuh menjalani kegiatan olahraga pagi Pak. Nah, Ya tadi itu lari itu Pak. lari, push up, sit up. Ya, Berapa jam itu? mulai itu jam 5 pagi mulai apel Pak. Mulai apel. Kegiatan pagi Terus? sampai jam 6. Jam 6. Jam 6 itu selesai olahraga pagi Pak. Habis itu dikasih buat ke asrama buat beres-beres diri Pak. Buat nanti persiapan makan pagi. Sebelum makan pagi itu kita juga apel lagi Pak. Apel makan pagi jam sekarang 6.30-an ya. Nah, terus dari situ Habis makan pagi kegiatan apa? Paling nyuci ompreng dulu Pak. oh 6.30 itu masih aktivitas pribadi lagi ya? Ya, tapi di sekitaran ruang makan Pak. Oh, ruang makan. Ya. Itu piket atau gimana? Ya ada yang piket, tapi kalau untuk ompreng dibawa sendiri-sendiri Pak. Oh, ompreng dibawa sendiri-sendiri. Oh iya iya iya. Setelah itu lanjut Apel pagi apel pagi lagi. Ya. Berarti berapa kali apel tuh kalau pagi? 3 Pak. 3 kali. Iya. Terus pembelajaran sekolah sudah mulai. Habis apel pagi itu biasanya langsung berangkat ke kelas Pak. Sekarang jam setengah 8-an ya. Setengah 8. Nah, mungkin itu sudah sebelum masuk kelas ya. Ya. Nah, Wira, pengalaman. Nah, waktu awal-awal tuh 2 bulan mulai dari habis bangunnya sebelum subuh ya. Pokoknya sebelum subuh Pak. Sebelum subuh sampai apa namanya tadi masuk ke kelas tuh pengalaman Wira apa itu? Waktu begitu masuk. Baru pertama kali masuk nih Pak. Pertama kali masuk. Ya kaget juga sih Pak. Soalnya kan kalau di rumah kayak nyantai gitu, nggak dikejar-kejar waktu, nggak Bangun jam dikejar. berapa kalau di rumah? Bangun jam 5 juga Pak. Oh, Kan tapi kalau di rumah kan nggak dikejar apel kayak gitu. Iya. Kalau kita kan di SMK dikejar apel kegiatan pagi, apel makan pagi itu dikejar waktu Pak. Jadi ya kaget sih Pak. ada cerita lucu nggak waktu awal-awal maksudnya bangun pagi gitu? Ada sih Pak. Apa tuh coba ceritain. Ini Pak nggak pernah apa ketahuan nggak sholat subuh. Oh gitu. Iya Pak. Jadi ikut apel nggak sholat subuh? Iya. Nah, terus gimana? Terus ya udah Pak, jadi bikin peleton khusus gitu Pak. Oh, pelatihan khusus Iya. sholat subuh dulu Iya. baru ikut apel. Iya, Pak. gitu. Nah, tadi waktu apa namanya? Kan itu yang apel yang maksudnya petugas apel itu dari kakak tingkat atau dari Siap dari senior Pak itu Pak. Oh, senior semuanya. Iya Pak, pengambilnya dari senior. Jadi setiap kelas tuh ada dantonnya nanti Pak. Jadi danton nanti laporan ke pengambil apel itu Pak. Pengambil itu ya. Iya, pengambil apelnya itu dari senior sendiri Pak. Oh gitu. Siapa? Oh, itulah di ospek ya. Ya, ya kayak gitulah Pak. Kayak gitu gimana? Gimana cerita Rick? Gimana itu kalau apa cerita senior dengan adik tingkat waktu apel pagi sampai ini gimana ceritanya? Ya kan kita ya Pak junior ya Pak. Seorang yang lebih muda harus hormat yang kepada yang lebih tua. Ya, menghargai. Menghargai ya kan Pak. Jadi itu kalau misalnya apel pagi itu kan ada 3 angkatan ya Pak. 3 angkatan. Pasti itu Pak yang kelas 1 itu harus paling cepat gitu Pak. Paling cepat. Meskipun kelas 2, kelas 3 juga sesuai waktu, tapi kelas 1 harus lebih dulu Pak. Iya Oh. Pak. Terus gimana tuh? Harus paling cepat, paling cepat rapi gitu kan Pak. Heeh. Jadi kelas 1 itu emang berat gitu kan Pak. Masa penyelesaian apalagi kita ini di SMP dan
kita kan COVID gitu ya Pak. Oh, Covid ya? Iya Pak. Masuk tahun berapa berarti? SMP. Ini sekarang kelas Kelas 2 Pak. kelas 2. Berarti masuk 2023 Pak. 2023. Ya. Sudah Covid sudah enggak lah. Udah enggak Pak pas itu. Ah. Tapi itu kan Pak udah santai Pak SMP itu. Jadi Waktu SMP-nya maksudnya adik kakaknya Pak. iya Iya, benar-benar. Saya tuh pas SMP tuh lebih santai gitu kan Pak. Heeh. Terus pas masuk SMK ini harus penyesuaiannya itu tinggi gitu kan Pak. Iya. Harus cepat adaptasi. Heeh. Saya juga agak capek, lelah ya kan Pak. Jadi kelas 1 tuh harus paling cepet ngehormatin senior, itu tuh penyesuaian yang berat sebenarnya Pak. Berarti sekarang sudah kelas 2 beda lah ya. Beda Pak. Ada adik tingkat ya. Iya. Nah, tadi pagi sholat subuh apel 3 kali ya. Apel Apel tuh kalau sehari tuh ada 6 ya? 6 kali Pak. Apa aja apel tadi? Siap dari apel kegiatan pagi, Heeh. apel makan pagi, apel pagi, Terus apel makan siang, apel makan malam sama apel malam Pak. oh, apel malam. Siapa? Ya, jadi setiap makan ada apel, buka mata apel pagi, Ya, tutup tutup mata mata apel ada malam. Iya Pak. Seru juga ya. Lumayan Pak. Seru ya. Nah, tadi setelah apel pagi, kemudian kegiatan-kegiatan aktivitas pribadi, makan, masuk kelas. Nah, waktu awal-awal untuk pembelajaran apakah sudah mulai itu? Menarik. Awal Awal- kami itu 3 bulan itu udah mulai pembelajaran Pak. Oh, Jadi jadi waktu orientasi itu sudah mulai pembelajaran. sudah sudah ada Pak. Iya Pak. Pembelajarannya apa itu? Materi-materi dasar gitu atau umum? Masih materi dasar, Pak. kehutanan Pak. Oh, dasar kehutanan. Iya, Termasuk juga materi umum juga ya? Iya Iya. Pak. Bahasa Indonesia, Iya. matematika. Nah, waktu begitu masuk, kalau di kelas gimana sih kalau pagi kegiatan push up, tidur kali jangan-jangan? Enggak Ya, sih Pak, jarang sih. Jarang Pak. karena di SMK itu juga ada perpus ya Pak, disediain. Gua tidur. Enggak Pak. Kirain ini ya buat baca Buat gitu baca. ya. Cari referensi lah Pak. Referensi. Iya. Artinya teman-teman ini begitu masuk dalam kelas tuh ya pembelajaran ini ya, maksudnya nggak ngantuk, nggak apa ya. Enggak, Pak. Udah Pak. Jam-jam ngantuknya jam berapa itu biasanya kalau? Jam Kalau berapa, Das? udah makan siang sih biasanya Pak. Oh, makan siang, Das. Kalau saya sendiri juga makan siang Pak. Makan siang ya. Udah kenyang itu Paling berat. panas kan Pak. Bawahnya enak buat tidur itu. Oh, nah biasanya kalau kan tadi di jam-jam rawan kritis itu siang ya. Ada nggak sih guru-guru yang memang khusus ditempatkan di jam-jam siang itu? Atau memang ya sudah pokoknya jadwalnya sesuai gitu? Sesuai jadwal kayaknya Pak, Sesuai jadwal ya? nggak ada tujuan khususnya Nggak ada kayaknya. tujuan Nggak khusus ada. ya. Kan biasanya kalau kita pelatihan suka siang ada lebih refresh atau di lapangan kan lebih terbuka ya. Kalau di dalam kelas kan Ngantuk. ngantuk banget. Nah, tadi orientasi 2 bulan. Jadi selama 2 bulan kegiatannya seperti itu ya. Iya Pak. Jadi kalau malam setelah tadi dari kelas pulang jam berapa sih kalau pembelajaran kelas? Kalau biasanya jam pulang pelajaran tuh kalau untuk kelas 1 tuh jam 4-an Pak. Oh, jam Jam 4. 3 sampai jam 4. Nah, kelas 2, kelas 3? Jam Kalau kelas 2 tuh sampai setengah 6 Pak. Oh, setengah 6. Iya, Pak. agak lama emang Pak. Ada lama, Pak. agak lama ya? Iya Pak. Oh, iya. Setelah jam 4 kegiatannya apa lagi? Orientasi lanjut lagi. Paling kalau ada yang ingin kegiatan kayak futsal, basket, voli, lari itu Oh. ada Pak, disediain dari sekolahan Pak. Itu mandiri atau ekskul? Eskul Pak. Eskul Pak. Ekskul. Jadi ya melalui pendaftaran ekskul kamu minatnya apa gitu? Iya. Iya. Oh, jadi bukan pokoknya siapa yang mau main bola enggak ya? Enggak, Pak. Ekskul ya. Oh iya. Nah, dari jam 4 itu sampai jam berapa? Sampai Jam 6 Pak, sebelum 6. maghrib. Sebelum maghrib. Sebelum Pak. maghrib. Iya. Pokoknya maghrib sudah yang muslim Udah Masjid, ke sholat ke masjid. Masjid. Nah, setelah maghrib, sholat maghrib, Persiapan apel makan malam Pak. apain makan malam. Iya Pak. Sampai jam isya atau hanya persiapan dulu? Makanya Sebelum Makan, Pak. isya. sebelum isya sudah selesai. Udah selesai makan Pak. Sebelum isya. Ini luar biasa ya sobat Semesta Menghijau. Jadi teman-teman ini waktunya disiplin banget ya. Iya Pak. Jadi benar-benar diatur. Kalau makan dijatah, maksudnya di ngambil sendiri atau Siap, ada yang piket itu Pak. ada yang piket? Siap Pak. Iya, Pak. Terus kalau kebagian banyak gimana tuh? Ini Pak, kadang-kadang tuh ada pembina yang ngecek Pak, kalau nasinya kebanyakan dikasih yang nasinya sedikit, ditukar-tukar gitu Pak. Oh gitu. Disuruh disesuaiin Pak. Kamu Rik, badan kamu agak kecil gitu dibanding kamu dua. Makanya
Sama atau Sama pak. sama ya? Ya. Muat ya? Emang di sana itu harus jatahnya emang rata kan pak? Oh gitu ya? Iya, Iya, Pak. Jadi mau badan kecil sama itu ya? Sama. Sama pak. Waktu awal-awal kaget nggak dengan makan pola kayak gitu? Kan artinya kalau di rumah kan bisa milih lauknya yang banyak atau nasi sedikit nanti. Nah, Iya, itu Pak. gimana dengan kondisi makan seperti itu? Kalau di sana kan ada yang piket ya pak. Jadi yang piket tuh harus nakar-nakarnya itu harus pas gitu pak. Harus sama rata. Kalau awal-awalnya pak, pas masa karantina itu belum dapat uang jajan, belum bisa jajan itu lapar banget pak. Oh gitu. Iya. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya makan itu pak, waktu yang paling ditunggu. Oh. Mau iya, nasinya iya. banyak itu bersyukur, lauknya banyak apalagi bersyukur ya kan pak. Iya. Nggak dijajanin sama kakak tingkat, boro-boro ya. Tambah bahaya itu Pak. Tambah bayar. Tambah bayar. Berarti kalian yang jadi sekarang kakak tingkat jajanin tuh ada. Harusnya Pak. Harusnya. Iya, Pak. Nah tadi kalau malam setelah makan malam sholat isya kegiatannya apa? Itu Ada. kegiatan pribadi pak. Oh, Kegiatan pribadi. pribadi, Pak. Kalau pembelajaran nggak ada ini, maksudnya belajar disiapin waktu bareng belajar di mana gitu nggak ya? Belajar malam gitu pak. Atau gimana? Iya. Biasanya tuh waktu kelas 3 Pak. Oh, kelas 3? Iya Pak. Karena Kayak- persiapan ujian kali. Ya enggak Pak, kayak Oh enggak. Apa? ya UKK Oh iya. buat bimbel-bimbel kayak mau yang masuk universitas gitu Pak. Universitas, ya. Oh persiapan masuk kampus, Iya, persiapan gitu, Pak. UKK untuk kerja gitu Iya ya. Pak. Kalau yang kelas 1 2 memang nggak ada ini ya. Maksudnya ya terserah kalian mau belajar ya mandiri gitu. Iya Pak. Diperiksa nggak sih di kamar-kamar ini belajar nggak atau ini enggak ya? Enggak, Pak. Enggak Pak. Oh enggak ya. Jadi memang relax ya. Relax, Pak. Santai ya. Maksudnya nggak semenakutkan kalau kita dengar-dengar kalau asrama itu modelnya apa namanya disiplin harus seperti apa gitu enggak ya. Enggak Pak. Enggak, Pak. Jangan kalian ini nih. Enggak pak. Enggak ya. Nah, dari itu sampai jam biasanya aktivitas Sampai belajar dan nunggu apel malam pak. apel malam jam 8:30 biasanya, Pak, sudah kumpul. 8:30. Siapa? Setelah apel malam Itu kegiatan pribadi lagi pak. Istirahat sih pak. istirahat. Iya. Ada jam ini, ada apa? Jam malam Jam ada malam. pak. Jam malam. Ada, Pak. Ada Pak. Di kita itu jam malamnya nyampe jam 10, Pak. Jadi jam 10 itu siswa udah nggak boleh keluar asrama lagi, Pak. Lampu mati. Lampu mati, Pak. Mati musik. Terus kalau ada yang musik box gitu Pak, nggak boleh dinyalakan Pak, harus mati Pak. Oh, Keadaan gitu. sunyi. Nah, kalau yang senang dengan musik biasanya pengantar tidur ini juga ya. Harus menyesuaikan ya. Iya, Pak. Oh, iya. Jam 10 tidur, bangun jam sebelum subuh. Ya. Itu selama orientasi. Ya ini Pak selama Selama- kehidupan Jadi- Oh, di asrama. Iya, Jadi Pak. sebenarnya orientasi dengan aktivitas keseharian nggak terlalu jauh beda Nggak terlalu ya. jauh beda, Pak. Kalau orientasi dia ininya apa bedanya? Maksudnya dengan hari-hari biasa? Lebih kayak kalau masih orientasi itu lebih kayak merubah fisik kita yang biasanya leha-leha jadi Oh semakin iya, tegas gitu, Pak. fisik terus Iya, Pak. ini ya kedisiplinan ini ya. Ya. Agak panas nih sini. Apa namanya? Artinya merubah kebiasaan-kebiasaan di rumah ya. Ya, Bagaimana buat- menyesuaikan di kehidupan di apa Asrama. nyebutnya kampus atau ini? Asrama, Kalau Pak. asrama ya. Ya. Di sekolah ya, Iya. asrama dan sekolah. Jadi antara sekolah dan asrama. Kalau tadi kan apa namanya kayak yang ambil apel segala macam itu kan kakak tingkat. Nah, kalau dari apa namanya itu ada pembina dari guru atau pembina siswa gitu? Ada PAMSIS, Pak. PAMSIS. Iya. PAMSIS itu standby 24 jam atau gimana? Standby Standby, 24 jam, Pak. Pak. 24 jam. Ya. Itu maksudnya ada kamar tersendiri ya atau dia bergabung dengan apa namanya? Dengan siswa. Ada Ada- kamar tersendiri Pak. Oh, tersendiri. Iya. Soalnya anak saya itu di asrama juga, tapi kayak di di pesantren tapi mestinya ya tinggal jadi satu dengan ini. Oh, berarti itu dia kamar tersendiri, Iya. dia ngawasi, tidur, bangunin gitu ya. Iya Pak. Nah, itu kegiatan sehari-hari. Nah, waktu awal pertama kali masuk pembelajaran sudah mulai dasar-dasar kehutanan. Merasa aneh nggak Rik dengan materi-materi atau ini nggak cocok nih saya gitu gitu. Gimana Rik? Kalau saya itu pak, kehutanan juga bingung pak awal tuh pak. Ternyata kehutanan itu banyak juga gitu kan pak. Saya pikir tuh kehutanan itu paling cuman pohon-pohon. Ya udahlah pohon, hewan gitu kan pak. Ternyata nggak juga. Ternyata tuh ada harus tanah, air gitu kan pak. Harus ada kok
pohon ditebang gimana. Hmm. Banyak juga itu Pak. Jadi saya aja pusing sebenarnya Pak. Kalau masuk ke Ya, kalau tadi kan kakak di SMK Kehutanan, iya Pak. memang sebelumnya ada keluarga yang basicnya kehutanan. Ayah saya Pak Oh, ayah di dinas atau di di ini, kementerian Pak. Oh, kementerian. Di mana tugasnya beliau? Dulu itu di planologi Bu. Planologi KLHK sih Pak. Ya di ini ya, Manggala, Pak. Oh, di PKTL ya. Iya Pak. Oh, di Manggala. Ya, 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 ya. Tinggal sekarang di. Sekarang kebetulan 2 tahun yang lalu udah dipanggil Maha Kuasa Pak. Oh, benar. Usia berapa beliau waktu ini? Usia belum sampai ini, baru Pensiun, 50-an Pak. Berarti belum pensiun ya? Belum Pak. Oh, Masih memang lama Pak. berarti memang ini ya, maksudnya ada keluarga kehutanan dari bapak ya, Ya. terus turun ke anak. Berarti alumni SKMA juga bapak? Iya Pak. Oh, alumni SKMA juga, keluarga kehutanan ya, mantap. Nah, Wira, nah pengalaman Wira sendiri tadi, kalau Ari kan bingung juga nih kehutanan kok ternyata banyak juga ilmunya. Kalau Wira sendiri gimana? Sama sih Pak, saya juga bingung. Banyak rumus-rumus yang harus dipelajarin gitu kan Pak. Rumus apa? Ngukur diameter itu Pak, Oh, diameter kan biasa tinggi. aja tuh. Iya Pak. Awalnya kan masa orientasi Pak, belum tahu apa-apa. Jadi ya sempat bingung juga sih Pak. Oh gitu. Nah, waktu tadi artinya orientasi apa namanya? Pengenalan tadi ya. Itu kan mungkin sudah ya sudah mulai praktek ya atau baru teori-teori terus? Baru teori Pak. Masih teori sih. Teori-teori ya. Teori. Waktu model pembelajaran merasa berbeda nggak waktu di SMP kemudian masuk ke SMA? Kalau pembelajaran sama aja ya Pak. Kayak Oh. jadwalnya pelajaran A ya A sampai selesai, B sampai selesai. Cuman yang membedakan itu emang pas kehidupan di asramanya Pak, gitu Pak. Oh iya iya iya. Karena di asrama ada aktivitas ya. Kalau Iya, pulang benar, ke rumah kan beda ya. Terus apa namanya? Kan tentunya waktu begitu masuk dengan sampai saat ini kan masuk dulu waktu dari basic ada keluarga kehutanan. Ada Pak. Oh karena di itu ya, Iya. sekitar kawasan. Dulu waktu masuk itu sebenarnya yang menjadi daya tarik apa dah? Yang pertama tuh melihat seragam Pak. Iya Pak. Seragam polo atau seragam orang kehutanan? Seragam SMK itu SMK, Pak. Pak. Kan keren Pak. SMK. Iya Pak. Oh. Kalau pakai bajunya tuh ngepres gitu Pak. Oh gitu ya. Gagah gitu Pak. Gagah, Pak. Gagah, Pak. Sederhana saja ya sebenarnya. Maksudnya masuk itu sederhana ya. Maksudnya waktu awal itu ngelihat langsung atau lihat di media sosial. Lihat di media sosial Pak. Pertama-tama tuh saya tuh lihatnya di YouTube-nya SMK itu Pak. Waktu ngelihat ke YouTube itu memang sudah mau niat daftar atau memang ini? Belum Pak, masih ancang-ancang Pak. Oh Masih gitu. bingung Pak. Kenalnya di mana dulu kok bisa maksudnya nyari-nyari terus ketemu YouTube-nya SMK Ini Kehutanan? Pak, banyak alumni yang dari Banyuwangi sana Pak. Dari Oh, daerah Pak. jadi tetangga-tetangga atau di sekitar sana itu sudah masuk ke sana. Oh iya, terus mulai tertarik ya. Iya. Tapi kenapa belum persiapan itu lari? Ini Pak, malesnya itu Pak. Oh, iya. Yang lari itu paling berat Pak. Oh, Tapi ya alhamdulillah sekarang menjadi SMK menjadi hal yang biasa Pak. hal yang biasa. Ya. Hal biasa. Alhamdulillah. Nah, Wira, kan di SMK Kehutanan itu kalau saya dulu ya, maksudnya saya memang nggak di SMK Kehutanan atau SMK ini karena SMA ya. Nah, saya dulu sering mendengar itu, maksudnya zaman dulu tuh. SMK atau mungkin dalam tanda ini SKMA itu pendidikannya itu keras. Terus kemudian itu sebenarnya kerasnya itu dalam rangka membangun Korsa. Nah, waktu awal-awal mau masuk itu sempat terpikir nggak sih dengan atau sudah atau nggak pernah dengar cerita-cerita itu? Nggak pernah Pak, sebelumnya belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah dengar. Nah, pas begitu masuk Kaget Pak. Kaget langsung. Oh gitu ya. Iya Pak. Tapi sempat dengar-dengar juga begitu masuk. Oh dulu cerita kakaknya Iya, seperti ini. pernah, Pak. Apa Sering. yang waktu dengar cerita yang dulu ini? Dulu kalau pas zaman SKMA itu seniornya keras-keras gitu Pak. Tapi itu apa? Saya cuma dengar-dengar aja sih Pak. Nggak tahu kenyataannya kan bagaimana gitu. Iya. Sebenarnya kalau saya perhatikan memang kalau cerita ya kan kita sering interaksi juga. Ya sebenarnya itu menguatkan Korsa Iya. dan apa namanya menguatkan mental juga Mental. ya. Apa ya kemarin istilah anak-anak itu
bisa jadi nggak fisik kuat tapi mental yang nggak kuat. Iya, betul. Betul, Pak. Apa istilahnya apa itu? Kalau Selain itu apa kemarin anak-anak sempat nyebut gitu tuh. Maksudnya dari ya fisik bisa jadi kuat tapi mental yang nggak kuat. Iya. Gitu. Nah, selama proses tadi di asrama terbentuk mulai dari orientasi, kemudian hidup di asrama kan sudah jalani 1 tahun nih, sudah jadi kakak tingkat dan sudah punya adik tingkat. Nah, yang dirasa apa nih selama di asrama? Gimana? Rick? jauh berbeda Pak. Jauh berbeda soalnya ini pas kelas 1 ini kan Pak, kita ini emang junior paling kecil Pak, paling muda, paling kecil, Baru keluar SMP gitu ya, baru masih keluar SMP, belum paham, imut. iya, belum paham SMK gimana, tiba-tiba dapat kayak ginian gitu kan Pak. Terus pas kelas 2 ini udah enak lah ya Pak, tapi masih ada tekanan juga pasti kan Pak. Iya. Di satu sisi kita harus ngedidik junior agar ya seharusnya lebih baik daripada kita gitu kan Pak. Di satu sisi juga kita masih punya senior gitu kan Pak. Iya. Ya gitulah ya Pak. Tapi ini ya artinya tadi bahasa apa yang disebut dengan bahasa tekanan tadi sebenarnya bukan dalam rangka menekan ya, dalam rangka melakukan pembinaan, Iya, dia baik tadi fisik, mental gitu ya. Nah, Iya, gitu Pak. nggak Rick? Iya Pak, gitu Pak. Ya seorang senior tuh ya adiknya harus lebih hebat daripada dia gitu Pak. Bangga biasa Pak senior kayak gitu Pak. Bangga, ya. Iya. Nah, Wira sendiri selama kan hampir 2 tahun berarti ya. Ini jalan berapa? 1 tahun berarti? 1,5 tahun ya di asrama. Pernah nggak sih maksudnya menjumpai gitu di sekolah atau di asrama kan sekarang kan gampang banget itu ya viral ya. Iya. Artinya kekerasan yang melebihi batas gitu. Kalau saya sendiri sih belum pernah, Pak. Oh, belum ya. Belum pernah ini rasakan ya. Iya. Artinya semua masih dalam rangka pembinaan ya. Iya, Pak. Saya kemarin bagus tuh ada kuat teman-teman tuh, ada anak-anak itu. Jadi kalau saya kan tanya tuh, ya mestinya ini ngobrol-ngobrol sambil di lapangan kan. Emang kalau kekerasan ya sebenarnya gini Pak, kalau misalkan kakak tingkat yang masih menggunakan kekerasan yang melebihi batas, artinya dia belum siap masuk SMK gitu ya. Iya, betul Pak. Gitu. Karena di SMK itu sebenarnya yang dipelajari itu bagaimana saling menghargai junior dengan senior, terus dalam rangka pembinaan itu menguatkan fisik, menguatkan mental gitu nggak sih? Iya, Pak. Betul. Iya ya, gitu ya. Artinya kalau misalkan masih terjadi hal seperti itu, berarti sebenarnya belum siap untuk hidup dalam lingkungan yang disiplin gitu ya. Nah, pengalaman Firdo sendiri gimana dengan kamu sudah jadi kakak tingkat 1 tahun? Iya Pak, kalau saya sendiri tuh kalau menjadi senior tuh kekerasan enggaknya tuh tergantung adiknya juga Pak. Oh gitu. Tapi yang jelas memang tidak melebihi Iya, batas. benar, Pak. Ya, maksudnya masih dalam rangka tadi pembinaan ya. Benar Pak. Itu kan kadang ada ya di sana tuh sebutannya tuh polontong Pak. Lontong itu apa itu? Adik-adik yang rese Pak. Oh, Nggak bisa sulit diatur gitu Pak. Iya. Ada ya? Ada Pak. Contohnya gimana contohnya? Contoh Pak, kan kalau di sana tuh kita tuh diajarin kalau ketemu yang lebih tua tuh salam Pak. Nah, biasanya kalau adik yang polontong tuh salamnya tuh ele-elean gitu Pak. Oh, artinya ketus gitu ya? Ya. Kayak ucapannya kan kalau buat senior kan selamat pagi Kang, contohnya gitu. Nah dia tuh kayak nantang gitu Pak ngucapin. Oh, gitu. Selamat pagi Kang gitu. Mungkin karena merasa deket kali. Bisa jadi. Ya, bisa jadi ya. Oh, kamu ternyata ketus gitu ya. Iya Pak. Nah, selain itu bahasa-bahasa yang aneh apa sih kalau di asrama di SMK Kehutan tadi ada polontong, apalagi ada istilah apa lagi? Apa ya? Apa lagi? Biasanya suka ada istilah-istilah gitu. Bersama biasa ya Pak. Ya, apa lagi? Ada nggak ininya? Istilah-istilah yang suka jadi ini? Enggak. Nggak ada Nggak sih ada Pak. ya. Iya. Ya itu aja ya. Ini. Nah, itu kan tadi kehidupan di asrama, terus kemudian tadi aktivitas. Nah, kalau dari sisi ini sendiri, menu makan itu gimana di ini? Gimana? Kalau menu makan tuh biasanya tuh setiap hari tuh ganti Pak. Dari pagi, siang, malam tuh ganti menu nasinya. Menu Makanannya. makanannya. Tapi ini ya, ada sayur, lauk,
Ya, lengkap, Pak. Lengkap ya. Berarti tambah perbaikan gizi ya. Ya. Maksudnya kalau di rumah kan kadang seadanya gitu ya. Iya, Pak. Kalau di sana komplit ya. Komplit pak. Komplit ya. Pasti dapat ayam atau enggak ikan gitu pak, atau enggak telur, pasti ada itu pak. Lauknya apa aja kalau di sana? Ada ayam, Ikan, telur, mie. Iya, Pak. Oh, mie mah favorit itu. sayur itu banyak pak. Sayur apa? Asem, capcay gitu pak. Jengkol, pete gitu. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Jengkol, pete malah nggak ada. Kerang ada pak. Kurang ya. Tuh, sobat semesta hijau dan sobat pelatihan, tentunya menjadi menarik ya kalau kemarin proses pendaftarannya. Dan ternyata proses pendaftaran itu kan kemarin teman-teman sempat cerita peminatnya banyak ya. Banyak pak. Peminatnya banyak banget ya. Artinya entah itu yang ada dari basic kehutanannya, keluarga kehutanan, atau tadi dari jalur khusus, ternyata jalur umum juga banyak. Nah begitu masuk asrama ternyata menarik ya. Maksudnya dari makanannya, kan sekolahnya alhamdulillah beasiswa penuh ya. Ya, Artinya kan tidak ada biaya ya. Nah ini makanannya terjamin ya. Terus apa namanya? Tadi jam-jamnya juga teratur ya. Nah sekarang mungkin kaitan dengan tadi asrama, pembelajaran makan sudah ya. Ada yang iseng nggak sih kalau malam tidur gitu? Paling kalau iseng tuh ya teman sendiri, Pak. Iya. Bukan dari kakak tingkat ya, karena nggak boleh keluar asrama ya. Iya pak, udah jam malam gitu kan Jam pak. malam. Iya, Kalau Pak. kakak tingkat ada yang keluar, kena juga. Kena juga pak, sama pembina tadi pak. Oh pembina. Iya. Jadi tuh di sana tuh kelas 1 tuh diawasinya sama kelas 2 sama kelas 3, Pak. Terus kelas 2 tuh diawasin sama kelas 3. Baru kelas 3 sama pembina. Pembina. Oh gitu ya, jadi berjenjang ya. Iya, Pak. Wah repot juga kelas 1 ya. Iya pak. Waduh, dua Iya, Pak. pengawasan. Tapi saya dengar loh, maksudnya kalau kelas 1 biasanya disayang kelas 3 tuh. Ya semua sayang sih ya. Iya, Semua Pak. pasti Sayang, Pak. Keluarga pak. Keluarga ya. Nah, tadi keisengan kalau tidur itu apa? Ini kan biar nanti kalau apa namanya sobat semesta menghijau, putra putrinya atau keponakannya yang ingin menyekolahkan ke sana itu enggak rasanya menakutkan gitu kan kadang gitu. Nah, kalau iseng-iseng itu biasanya apa? Biasanya kalau di asrama tuh ini, Pak, lampu Jangan, tuh dimatiin tuh, Pak. Habis itu dibuat hantu-hantuan gitu, Pak. Buat ngagetin tidur gitu. Ah, masa badan keker-keker takut hantu. Tergantung orangnya juga, Pak. Tergantung pak. Oh gitu ya. Iya, Ada juga yang ini ya. iya, Pak. Kalau dulu waktu saya di asrama itu suka dikasih odol tuh Nah, itu juga ada, Pak. Iya kan suka iseng kayak gitu ya, kasih odol, kadang dikasih garam. Iya, Pak. Iya. Mahoni. Ah, Mahoni pak. mahoni. Iya, Pak. Oh, dikasih ini biji mahoni itu. Iya. Yang dalamnya atau yang kulitnya? Dalamnya, Dalamnya, Pak. Pak. Yang putih Oh, itu, Pak. pahit itu ya? Iya, Pak. Jadi pas tidur dikasih itu ya. Oh iya. Nah, itu kalau keseharian ya, apa namanya dari Senin sampai sekolahnya sampai hari apa sih? Sampai hari Jumat. Sabtu pak, tapi Sabtu itu biasanya setengah hari pak. Oh, Sabtu setengah hari. Kalau Sabtu pembelajaran juga atau eskul aja? Kalau untuk kelas 1 tuh ada pembelajaran, Pak, kayak seni budaya. Artinya bukan yang inti ya, maksudnya ya ada seni budaya apa namanya tadi seni budaya lebih rileks lah. Iya. Itu setengah hari. Setengah hari pak. Kalau kelas 2 kelas 3? Kalau untuk kelas 2 tuh masih ada pelatihan bela diri, Pak. Oh, Silat. bela diri. Ya. Wajib itu. Semua Wajib. Wajib. Iya, Pak. Silat ya pilihannya ya. Itu kelas 2 kelas 3 atau kelas 2 aja? Kelas 1 kelas 2 pak. Kelas 2 kelas 1, Pak. Oh, kelas 2 kelas 1. Kalau kelas 3? Kalau kelas 3 tuh udah apa namanya? Udah kayak nggak ada gitu, Pak. Udah renggang gitu, Pak. Soalnya buat mikirin UKK, ujian-ujian gitu, Pak. Oh iya ya, karena persiapan sudah mau lulus dan waktunya nggak setahun full kan ya. Iya. Jadi artinya mungkin Januari Februari ya, Maret mungkin sudah selesai ya. Iya. Iya, Maret kan ya. Maret sudah selesai ya. Maksudnya sudah persiapan tadi ya. Ujian akhir pak. Ujian akhir ya. Nah, kalau itu hari Sabtu, kalau hari Minggunya Biasanya siar sih, Pak. siar. Siar. Yang kelas 2 kelas 3. Kelas 1 juga ada. Ya. Tapi setelah orientasi. Ya, Ya. setelah lepas masa orientasi itu, Pak. Kelas 1 dikasih jadwal bersiap juga, Pak. Oh, pesiar juga. Itu dari jam Kalau Dari jam tergantung sih, Pak, tergantung ngasihnya, Pak. Kalau dikasihnya setengah hari, ya gantian, Pak. Cowok pagi, nanti sorenya
cewek. Oh, ini ya di sip ya? Ya. Di shift. Oh, jadi nggak berangan semua keluar Enggak, gitu? enggak, Oh, Pak. enggak. Tapi terjadwal? Terjadwal, Pak. Terjadwal, artinya misal, oh besok apa yang laki-laki pagi, Ya. nanti yang cewek Siang. siang. Berapa jam biasanya kalau pesiar? Dimulai itu kalau pagi itu jam sekarang 7:30 ya. 7:30 sampai Sampai jam sebelum zuhur. sebelum zuhur sudah harus pulang. Kalau belum sampai di asrama, Beda lagi Pak ceritanya. biasanya teman-teman kemana itu kalau pesiar gitu? Paling ya belanja ya, kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan di asrama itu. Enggak dibatasi ya, artinya apa namanya jaraknya harus misalkan sampai keluar kota gitu? Enggak, Pak. Enggak Nggak ya? dibatasin, Pak. Tadi pasti bebas ya. Yang Bebas. penting keluar jam sekian, masuk jam Sekian. Itu seringnya gerombolan gitu atau Iya, Ya, Pak. gerombolan. Gerombolan, Pak. rame-rame ya? Iya. Wah itu rawan tuh sebenarnya gerombolan. Itu ngerasa keren Pak kalau pesiar, Pak. Merasa keren ya? Iya, Pak. Soalnya pakai seragam PDH. Oh pakai seragam Iya. ya? Oh bukan pakai apa baju bebas gitu ya? Enggak, Pak. Diwajibkan pakai seragam. Bukan bawa nama baik sekolah ya. Iya, Jadi Pak. itu termasuk beban tanggung jawab. Iya iya. Iya. Kalau enggak, kalian bisa Beda lagi, Pak. beda lagi ceritanya. Isengnya tinggi, gitu kan? Iya. Namanya anak muda kan. Artinya kalau pakai seragam kan ada logo, Iya, Pak. artinya ya harus memperhatikan itu ya. Alma mater. Alma mater. Nah selama ini kalau pesiar gitu selain belanja kebutuhan itu ke tempat-tempat wisata gitu Kalau pengalaman saya mah belum, Pak. belum? Tapi ada teman-teman yang seperti itu. Soalnya waktunya nggak cukup, Pak. Iya, benar. Itu difasilitasi transportasi nggak atau pokoknya keluar pagar ya sudah? Iya, Pak. Keluar pagar ya sudah, Pak, mau kemana bebas. Oh bebas naik angkot, Ya. grab boleh. Boleh, Pak. Oh, iya, Yang iya. penting jangan lepas seragam itu, Pak. Pelanggaran, Pak. Pelanggaran. Ada yang iseng nggak sih buka seragam gitu? Nggak ada sih, Pak, biasanya, Pak. Oh, nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada Kelas ya. 1 nggak ada, kelas 2 aman. Kelas 3 ada pesiar juga. Ada, Ada, Pak. Pak. Oh semua ya ada ya. Itu satu kelas itu satu angkatan tuh ada berapa kelas sih? Kelas 1 tuh berapa kelas Kalau- sekarang? Di Kadipaten. Kalau buat kelas 1 yang sekarang itu ada 4 kelas, Pak. 4 kelas. Kalau buat kelas 2 itu ada 3 kelas. Mm-mm. Terus buat kelas 3-nya itu juga 4 kelas, Pak. Ya, Pak. Kok jadi 3 kelas itu nggak naik? Banyak keluar atau gimana? Atau memang jumlahnya diperbanyak di dalam satu kelas? Diperbanyak, Pak. Oh, perbanyak. Iya, Pak. Kalau proses pembelajaran sendiri berat nggak sih? Maksudnya selama ini yang kalian rasakan? Enggak sih ya. Ya normal-normal. Normal, aja. normal. Artinya ya pembelajaran mah harus gitu ya. Iya, Pak. Saya sering bilang itu kalau Imam Syafi'i kan menyampaikan tuh kalau kita tidak siap untuk menanggung lelahnya belajar, nanti masa depan harus siap menanggung kebodohan, pedihnya kebodohan, kata Imam Syafi'i kan gitu. Iya, Pak. Jadi kalian memang luar biasa itu. Nah tadi sudah asrama, sudah belajar, sudah ini praktek 1 bulan ninggalin. Kangen nggak balik ke sana? Balik ke Alhamdulillah ya enggak, Pak. Makanya di sini rileks ya. Santai. Maksudnya ya dibanding dengan di sana ya. Iya, Pak. Di sana ada kakak tingkat ya. Iya, Pak. Kalau di sini kan ya pembelajaran lebih fokus kali ya kalau di sini juga ya. Iya, Pak. Karena fokus di pengukuran perpetaan, kemudian Inventarisasi. inventarisasi. Kalau di sana kan banyak ya. Banyak, Pak. Banyak pelajaran. Terus harapannya apa nanti setelah lulus? Tarik dulu. Kalau saya itu karena saya udah terlanjur masuk kehutanan, Mm-mm. jadi saya juga berharap saya di kehutanan juga gitu, Pak. Mau itu nanti ada pembukaan PNS gitu kan, Pak. Mm-mm. Ataupun itu nanti kerja di perusahaan HTI juga tuh aman sih, Pak. Iya iya iya. Siap kerja ya. Siap kerja yang pasti. Kalau ada pilihan kuliah dengan kerja, milih mana? Kebetulan angkatan saya itu, Pak, ada wajib magang, Pak. Wajib magang 6 bulan tuh, Pak. Wajib magang. Iya, Pak. Setelah lulus kita wajib magang 6 bulan, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Itu di perusahaan atau di kementerian atau di lembaga pemerintah? Kalau itu tuh belum ada informasi pastinya, Pak. Oh gitu. Maksudnya itu bermohon sendiri atau nanti dari sekolah yang fasilitasi?
Kalau dari tantangan itu sekolah fasilitasi Pak. Oh, artinya kita nggak bermohon nyari-nyari perusahaan nggak ya? Oh, iya. Artinya ya siap kerja ya. Kalau kuliah ada kepengenan nggak? Atau nyari duit dulu lah nanti baru kuliah gitu? Itu tuh kan Pak tergantung orang ya Pak. Kan Kamu sendiri gimana? kalau saya itu Pak gara-gara ayah saya SKMA gitu kan Pak. Kayaknya kerja dulu gitu Pak. Kerja dulu supaya yang paling penting uang dulu lah. Sebenarnya gratis sudah. Tapi kayaknya enak gitu ya kalau Iya, Pak. kerja. Ya, mudah-mudahan ini. Apa kalau Firdaus gimana? Kalau saya kedepannya setelah lulus tuh ingin kuliah dulu Pak, Kuliah dulu. mencari pengalaman Pengalaman lagi, belajar lagi? Ya, Hebat loh kamu. Masih siap belajar lagi. siap Pak. Nah, terus kalau nanti misalkan kamu kan ini ya jalur khusus ya. Ya, Kalau jalur khusus gitu ada kewajiban kembali ke daerahnya enggak atau enggak ada ikat? enggak sih Pak. Enggak ya. Ya. Memang tadi ya sudah terbentuk lingkungan kehutanan, Ya. terus sekolah di sekolah ini nggak mudah berharapnya bisa terjun lagi di kehutanan. Iya Pak. Nah ini kan ini siap kerja, ini pengennya kuliah lagi. Ya, Nah yang siap kerja nanti kalau kerja kan namanya kehutanan nih, siap nggak sih ditempatkan di seluruh pelosok tanah air? siap Pak. Siap ya? Siap. Insya Di Allah. Papua sana? Insya Allah siap Pak. Oke. Karena kami juga belum tahu lapangan di sana, siap-siapin aja Pak. Siap ya. Artinya ya sebenarnya ini sih kalau ada pepatah di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. Ya alhamdulillah kemarin saya juga sudah sering sih saya sering ceritakan saya lama di daerah timur gitu ya. Di Papua, di Ambon ya, 12 tahun lah. Alhamdulillah ya banyak teman, banyak berinteraksi itu dimudahkan gitu ya. Sama tadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, tadi kehidupan di asrama ternyata semenarik yang diceritakan. Ya, ada kisah lucu ya. Yang kocak-kocak gitu. Tapi ada yang suka ngeselin tadi apa bahasanya? Kolontong. Ada yang ngeselin ya itu manusiawi sih ya, karena banyak kepala, banyak apa namanya? Ya latar belakang ya kan nggak semua sama gitu ya, artinya banyak hal yang akan dijumpai dan tentunya pengalamannya juga menarik ya. Ini praktek sebulan ya di sini ya, di kantor sini, terus nanti balik ke sana lagi, terus praktek lagi kapan? Kalau rencana dari sekolahan tuh habis hari raya Pak. Habis hari raya Iya. langsung praktek. Memang kelas 2 ini banyak outing, banyak aktivitas di luar ya, praktek-praktek luar ya. Ke perusahaan atau ke KPH? Ke KPH sama TN Pak. Oh KPH sama TN. Wah, asik, mengasihkan ya. Artinya sekolah di SMK Kehutanan ya. Kalau ini khusus ini teman-teman dari SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Kalau ininya apa sih yel-yelnya? SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Jaya. Mantap. Cukup ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Closing statement, Rick? Pokoknya kalau misalnya mau masuk SMK, semangat. Semangat ya. Biar apa? Sama sih Pak kayaknya. Sama. Sama. Oh, harus beda. Coba cari yang beda. Oh, yes. Pokoknya semangat ya. Ya, semangat terus. Semangat ya. Banyak temuan juga kan Pak. Ya banyak. Artinya semangat itu sudah bisa menggambarkan seluruh aktivitas yang ada di dalamnya. Mm-mm. Ya, semangat belajarnya, semangat berinteraksinya, semangat menghormati senior, selamat menghargai juniornya juga gitu ya. Iya Pak. Semangat yang lainnya juga ya. Baik, apa terus ada mau yang disampaikan? Untuk yang mau sekolah di SMK Kehutanan Kadipaten, semangat, jalani aja yang ditakdirkan Tuhan Ya, dan ditunggu ya. dan ditunggu. Saya tunggu di SMK sana. Wes, mantap. Baik, jangan lupa like, subscribe, dan komen di podcast Semesta Menghijau. Ikuti terus bahasan-bahasan menarik kita tentunya di seputar lingkungan hidup dan kehutanan. Meskipun secara kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup terpisah dengan kehutanan, kita akan terus memberikan informasi, pengetahuan, dan pengalaman di lapangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Saya Mbak bisa.